Pak, siapa? Oke, terima kasih Mas Rian. Saya diberikan waktu selama 1 jam karena Ya, ini Pak. adalah batch ketujuh ya, batch Batch ketujuh, ketujuh. batch ketujuh dengan topik edukasi dan literasi asuransi bagi negeri. Ya, karena Oh, oke, Pak. saya Siap. fokus di bidang asuransi, tidak Iya, Pak. kemana-mana. Kalau Mas Rian kan di bidang investasi, saham, reksadana, mungkin yang lain-lain, fintech segala macam. Waduh, campur-campur. Sebenarnya masalah itu karena bosenan, Pak. Makanya jadi keliling kemana-mana, Pak. Oke, oke. Jadi sebelum kita mulai, jadi nanti Ya, begini, Mas Rian. 30 menit pertama adalah ya, Pak. tanya jawab saya dengan Mas Rian. Nanti 30 menit kemudian kedua, mungkin kita akan buka buat teman-teman untuk bertanya, ya. Ya, siap, Pak. Jadi, Siap. oke. Jadi edukasi literasi asuransi bagi negeri batch ketujuh Iya, dengan Pak. topik asuransi di mata milenials, ya. Iya. Kemudian bintang tamu kita Mas Rian Filbert, ya. Iya, baik, Jadi Pak. mengapa kami melakukan edukasi dan literasi asuransi? Karena seperti diketahui bersama bahwasannya asuransi ini adalah produk yang tidak mudah dipahami dan kemudian juga selain eh, masyarakat luas sebagai pembeli juga penjual agen asuransi yang juga mungkin mohon maaf ya banyak yang tidak paham ya di Iya, betul. training cuma sebentar kemudian disuruh jualan ya dan trainingnya pun juga mohon maaf materi-materinya pun juga nggak bisa dipertanggungjawabkan ya sehingga terjadilah prahara saat ini Iya, kejadian. iya, Ya, iya. oke. Dan kemudian saya mengenal Mas Rian sekitar 10-15 tahun yang lalu ya. Oh, sudah selama itu, Pak, ya, kita saling. Iya, buku saya yang pertama tuh tahun 2006, 2006 ya. Baik, Kalau baik, Pak. Mas Rian buku pertama tahun berapa tuh? 2012, Pak. Berarti saya junior Bapak nih penulis buku nih, Pak. Tapi masalahnya Mas Rian punya buku justru lebih banyak saat ini dibandingkan buku saya. Baik, Pak. Siap. Karena Betul ya? Ada berapa banyak buku tuh? ya, sekarang sudah buku ke-23, Pak. Sudah Tuh, ya dua buku puluh tiga kedua. kan. Sementara saya baru yang diterbitkan oleh Gramedia baru 15 Siap, diterbitkan oleh non Gramedia mungkin sekitar 3 atau sampai 4 lah. iya, Begitu. siap. Jadi Siap, Pak. berarti lebih produktif mulainya belakangan tapi ini apa ya? Cepat sekali kayak Kijang ya. Gitu. Nggak pakai Oke. Innova belakangnya. Gitu. Oke. Siap, Pak. Nah, jadi intinya saya mengenal Mas Rian sebagai seorang anak muda yang energik, cerdas, inspiring, ya. Menulis buku sudah 20-an dan kemudian saya lihat ternyata Mas Rian punya YouTuber ya, yang cukup banyak juga. Wow, sudah Siap, mulai Pak. kapan tuh YouTubernya tuh? Sebenarnya kalau dilihat dari join pada ekosistem YouTube itu kurang lebih tuh 2012 sudah ada akun, Pak, gitu. Jadi Oke. peruntukan pertama sebenarnya saya kan ada beberapa kali diundang media-media itu saya coba dokumentasikan gitu. Hmm, Lalu saya upload. Nah, satu kali saya tidak ada maksud bahwa itu nanti akan saya jadikan sebagai monetize. sebuah sebenarnya monetize adalah oke lah, hari ini mungkin bisa monetize ya, Pak, ya, tapi Nah, lebih kepada sebagai arsip buat saya, tapi publik oke. gitu. Nah, tapi Hmm. entah pada sekitar 2016 itu Hmm. tiba-tiba karena ada konten mengenai emas dan tiba-tiba banyak sekali orang yang datang dan belajar di situ Hmm. dan komen gitu ya bahwa ini menjadi Hmm. sesuatu yang bagus dan pada saat itu kan masih langka ya, Pak, ya, sulit Ya, ya. Jadi ya. saya terus mengarsip di situ, Pak, gitu. Jadi Hmm. ya, ya sudah ya, jadi seperti itulah. Tapi Hmm. sama sekali tidak ada satu planning menjadi seorang yang bisa konsisten ya. Kalau hari ini kan setiap hari kami ada publikasi, Pak, di, Hmm. di YouTube ya gitu. Hmm. Jadi Hmm. publikasi kita juga lebar. Kita ingin bicara bukan bicara mengenai saham gitu. Meskipun masih banyak orang yang berpikir bahwa ingat Ryan mukanya saham, beli saham apa gitu. Tapi Ya. saya itu adalah investment ya. Saya petualang investasi, saya melakukan investasi, saya mencoba seluruh instrumen. Hah? Tujuannya adalah ya agar masyarakat Indonesia itu bisa melihat bahwa instrumen itu banyak. Ya. Dan sebenarnya asuransi itu adalah bagian dari instrumen keuangan dan juga diawasi oleh regulator dengan sudut pandang adalah proteksi seperti itu. Nah, Hmm. poin itu mungkin agak jarang termention gitu. Jadi Hmm. ya kira-kira kalau bicara mengenai YouTube tuh ke arah sana sebenarnya, Pak.
Oke. Jadi kalau ingat saham tuh ada Ellen May, ada Ryan ya, kayak begitu ya. Ya itu senior Pak, Wellen Senior senior. ya. Oke. Nah, Siap. oke kita masuk ke dalam apa? Dalam topik ya. Iya Pak. Mas Ryan tahu ataupun mengenal asuransi sejak kapan? Ah, ini pertanyaan bagus Pak. Jadi sebenarnya asuransi yang pertama kali saya beli itu tahun 2005 Pak. Oke. Jadi pada tahun 2005 itu saya kan belajar mengenai keuangan start dari 2004 ya Pak ya. Saya waktu itu usia 18 tahun mulai belajar mengenai keuangan. Lalu di 2005 saya coba-coba tanya lah sama teman-teman gitu. Ini saya sudah mulai deposito gitu ya, sudah mulai reksadana, apalagi teman-teman gue nih ada investasi tabungan tapi ada proteksi. Nah, biasa tuh gaya jualan zaman dulu tuh Pak, ya kan. 2000 berapa? Pak, 2005. 2005 Pak. Oke. Ya, oh itu dan pada saat itu kalau kita ingat-ingat flashback pada saat itu memang era-era 100% return ya Pak ya di Hmm. di unit link ya Pak ya. Tapi Karena sebelum potong biaya ya. belum potong. Nah, Oke. kalau di netted bisa 60% lah. Makanya Hmm. proposal-proposal tahun itu kan 10 tahun eh, investasinya sudah besar, maka secara otomatis dia tidak bayar lagi, bisa diambil untuk bayar premi kan secara logika jadi masuk gitu ya Pak ya. Tapi saya pada hari Diharapkan itu demikian ya. enggak, saya pada saat itu juga orang yang awam yang Hmm. membaca 10 kali baca 10 kali tetap nggak ngerti sih gitu ya. Padahal Gitu ya. seorang Ryan loh. Nah, Seorang terus Ryan baru loh, orang yang cerdas loh. belajar saya kan baru belajar investasi 1 tahun Pak. Oke. Nah, gitu, saya sarjana seni rupa ya. Jadi habis dulu Waduh. ya sulit sulit lah memahami itu. Jadi pada saat Oke. itu kenal asuransi 2005 belinya unit link Hmm. ya masih dengan cara pemahaman yang hari itu lagi santer-santernya lah mengenai asuransi yang dibalut dengan unit link seperti itu Pak. Hmm. Oke, tahun 2005 ya, punya Ya, pengalaman ya. ya Itu mohon maaf, lewat agen ya pasti belinya ya. betul. Pada Teman saat itu baik, eh, temannya teman saya. teman-temannya Eh, saya. Oke, dari temannya teman-teman teman ya. ya Oke. lalu kenal lah gitu ya terus ya biasa ya kalau udah jadi itu udah jadi nasabah juga kalau ngelihat orangnya agak lincah tuh diajak jadi agent lah Pak gitu ya Pak ya. Kan biasa Oke. begitu tuh ya ya Akhirnya udah gimana? Jadi agen juga? akhirnya saya sebenarnya tertarik belajarnya gitu jadi pada saat Oke. itu ikut jadi agent tapi memang tujuannya untuk bisa mengikuti sertifikasinya sehingga Oke. waktu itu ikut dapat AAJI juga ya. Oke. Lalu tapi kan saya tidak saya adalah orang yang memang tidak suka jualan gitu ya. Jadi Hmm. eh, lebih tahu lebih dalam. Oh ternyata tuh asuransi itu ketika kita beli itu sebenarnya ada ridersnya. Oh Hmm. ridersnya itu bisa di-adjust. Lalu juga kita ternyata ada perbedaan secara risiko antara pria dan wanita usia semakin tua risiko bahkan meningkatkan premi Hmm. riders bisa diaktifkan dan tidak tergantung dari kita. Nilai minimum ini di-adjust dengan alokasi investasinya juga di-adjust terkait dengan premi asuransinya. Jadi belajar teknis seperti itulah dengan adanya aplikasinya kan saya jadi bisa mensimulasikan dengan belajar secara real ya Pak ya. Pada waktu Ya. itu kan nggak kayak hari ini kalau mau belajar kemana-mana udah bisa gitu Pak ya. Ya. Seperti itu Pak. Dulu memang bahwasannya tahun 2005 itu membeli reksadana itu kan kelihatannya sulit ya. Banyak Iya, MB-MB yang punya itu belum masuk ke mana-mana ya. Sehingga iya, iya. agen-agen asuransi jiwa lah yang kesana kemari ya. Yang bilang one stop service dan segala macam ya. Waktu itu belum ada reksadana 100 ribuan, nggak ada, belum ada. Sehingga ya sudah, akhirnya UL itu booming ke atas. Nah, kemudian Betul Pak. betul Pak ya, betul ya Mas Rian ya. Nah, kemudian Betul, saat betul. ini masih punya nggak produk tersebut? Saat ini masih ada Pak. Masih ada. Saat ini masih ada. Jadi ya karena memang Belinya tahun itu, sudah tahun 2005 itu. 2005 sampai hari ini masih masih sama lah kondisinya masih seperti waktu itu gitu ya. Tapi selanjutnya itu kan sudah pastinya kalau apa yang kita bayar pada saat itu nilai manfaat itu kan sudah tidak relevan ya Pak ya. Betul. Nah saat ini kan terutama dalam 3-4 tahun terakhir ya itu kita betul-betul dewasa dalam asuransi itu benar-benar ada pemecahan yang sangat jelas ya. Artinya Hmm. kita bisa beli jiwa sendiri, kita bisa dengan kesehatan, lalu kita juga bisa tambahkan sendiri untuk penyakit kritis juga
juga ada dijual terpisah gitu. Itu Hmm. saya jadi hitung sendiri, saya juga bisa buat pertanggungan asuransi jiwa benar-benar saya maksimalkan gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. jadi saya sudah banyak mengejas dengan pemahaman saya hari ini, saya bisa mengejas dengan jauh lebih baik untuk kebutuhan asuransi sesuai dengan kebutuhan saya, Pak. Oke, oke. Jadi intinya karena sudah mempelajari asuransi secara mendalam, karena sudah ada di dalam sebagai agen pada waktu itu, sehingga lebih memahami dan kemudian akhirnya, wah ternyata aku mesti begini nih, nggak begitu ya, begitu. Jadi udah tahu Tidak, melakukannya. poinnya juga itu Pak. Pada waktu dulu agak sulit loh Pak untuk bisa mencari bagi orang yang seperti saya pada waktu itu juga mencari secara apa ya terpisah-pisah tuh sulit untuk mencari si perusahaan asuransinya yang memang menjual dengan keadaan seperti itu. Itu hanya bisa diakses dengan nilai size tertentu baru dilayani. Betul, betul, Kalau betul. tidak, kayak saya misalnya kalau dulu bikin asuransi jiwa 500 juta lah katakan. Hmm. Waduh itu Pak nggak ada yang mau jual, artinya mau nanya kemana juga bingung. Akhirnya kita habis asanya duluan untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan gitu. Tapi kan kalau hari ini 100 juta bisa. Sampai dengan ada 5 miliar gitu. Jadi Hmm. benar-benar bisa kita jahit sendiri. Kalau di sini saat ini masalahnya adalah benar-benar murni pengetahuan yang kita miliki membuat kita bisa mengejas sendiri. Kalau dulu itu punya pengetahuan juga nggak bisa kalau nggak punya duitnya, karena size-nya itu pengaruh. Dan dulu memang sebagian besar perusahaan asuransi tidak jualan yang namanya purist, ya. Dia hanya menyodorkan yang tadi ada investasinya, maka mengantongi, menyimpan dalam laci yang produk-produk tradisional tersebut gitu loh. Nah, kalau saat ini semua tradisional dikeluarkan, dipaparkan, ya karena sudah bergeser lah sedikit demi sedikit ya. Nah, kemudian saat ini sudah punya polis asuransi unit link yang dulu masih yang mungkin masih ada sedikit sisa-sisanya keuntungan-keuntungan tersebut mungkin, tapi setelah adanya krisis 2008 kemudian adanya krisis kemarin COVID segala macam. Nah, ini bagaimana performanya? Eh, Sejujur ya Pak ya, saya Nah, karena nilainya sangat kecil sekali gitu ya, nah, itu saya cuma jadikan sebagai sebuah salah satu contoh ya. Artinya oke. saya itu orang yang duduknya kan bicaranya dikenal secara branding adalah praktisi dan inspirator investasi. Ya. Saya juga mencontohkan itu bagi anak saya gitu ya. Hmm. Saya juga kasih lihat ya. Oh, sudah punya anak ya? Udah Pak, saya sudah Oh, punya anak umur 10 tahun Pak. Ya kan? wah. Saya ini orang tua Pak. Saya kalau Orang dibilang tua. milenial ini susah Pak. Kalau saya Ah. dibilang milenial, ya milenial beneran itu keberatan sama saya. Udah tua Milenial ngaku kan milenial. kelahiran tahun 81 sampai 96. Nah itu kan saya udah di deadline nih Pak, 81 sampai 86. Ini saya 86 ini kadang-kadang udah diusir-usir. Kalau saya kan 86 nih. Jadi usianya udah agak agak tinggi sedikit tua gitu. Tapi kalau dibilang orang tua, saya diusir juga sama gerombolan orang tua karena dianggap saya masih terlalu muda. Hidup saya ini agak sulit sekarang itu. Karena di Tapi tadi pertengahan milenial kan 81 sampai 96 ya, berarti masih masuk. masih masuk ya. Masuk, masih masuk. Diambang, diambang Pak, diambang gitu Pak. Ya, kalau nggak diaku, siapa ketua sukunya yang bilang nggak diaku kan gitu. Oke, setelah tadi unit link tadi otomatis kan itu sebagai pembelajaran kan. Nah, kalau katakanlah saat ini, misalnya ada yang nawarin lagi ke Mas Ryan produk yang sama, itu gimana pandangannya? Malah jadi terbalik Pak. Mereka jadi Nah. kena program literasi dari saya. Jadi saya bilang begini, Eh, saya sih mengatakan bahwa profesi apapun tuh bagus. ya, Artinya yang betul. perlu kita kedepankan itu kita perlu berterima kasih lah bahwa agen asuransi itu membuat banyak orang yang terliterasi dan terinklusi. Ya, Anda lebih ini melek saya ya, lebih melek. saya tiba-tiba duduk seperti Dewan Komisioner OJK nih ngomongnya gitu ya. Nggak apa-apa, udah pantas kok. Udah Pak, terus siap amin Pak. Oke, doanya saya ambil loh Pak. Siap, siap. Jadi Nanti ini soalnya saya akan sampaikan ke Bu Kiki, OJK. siap, siap. Baik, terima kasih. Baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai agen itu adalah meliterasi dan inklusi, cuma memang diakui bahwa banyak yang memang kurang literasinya kurang tebal ya, bahwa artinya banyak yang diselling di sana gitu. Nah, efek selanjutnya sebenarnya pada saat ini kalau saya ditawari, saya juga coba kasih lihat bahwa kita harus sadar bahwa paling bagus itu kalau dibilang Pak, kalau gitu saya tailor sendiri ya Pak. Iya, kalau ngerti. Kalau nggak ngerti sebenarnya punya unity nggak salah. Nah, kita bisa tetap berinvestasi, kita tetap berasuransi. Tapi sebenarnya ya impact-nya kalau sesuatu yang begitu lengkap ya akan terimpact dengan cost yang lebih mahal. Kalau saya mau pakai jasa untuk wedding organizer, sama saya tidak menggunakan jasa wedding organizer,
Maka ya bedanya adalah saya mau capek, saya punya waktu, saya punya effort, saya punya pengetahuan. Tapi kalau saya nggak punya pengetahuan apa-apa, saya akan cari wedding organizer. Saya bilang, saya ini punya uang sekian, bagaimana caranya? Tentunya akan di-charge pada semua aspek oleh wedding organizer itu. Kenapa? Karena mereka juga perlu make money, Pak. Gitu. Jadi Betul. yang Betul. namanya unit link bagus, tapi itu adalah high cost. Tapi better than punya daripada nggak punya. Itu adalah filosofi saya kepada si agen asuransi tersebut. Tapi saya bilang nih, coba kamu lihat. Hmm. Dia bisa pilih seperti ini. Coba lihat berapa nilai manfaat yang mereka dapatkan. Oh, jadi kayak gitu ya. Jadi dia gantian yang saya prospekin. Kalau gitu saya beli di mana lo? Bukan itu maksud saya. Kamu bukan ke situ. Kamu dipecat loh. Jadi intinya bahwasannya memang kalau saya tangkap itu betul kah? Kalau kata misalnya yang proteksi sama investasi memang harusnya dipisah. Iya, Pak. Karena kan ketika kita berinvestasi sendiri, maka secara tidak langsung kan cost-nya itu kan langsung ya dengan subscribe dan redeem atau fee beli atau fee jual. Tapi kan ketika di sini ada manajemen fee yang dimasukkan, sebenarnya terjadi manajemen fee dan agent yang double tercharge kepada setiap payment tersebut gitu ya. Tapi Hmm. itu adalah impact karena kamu menggunakan jasa wedding organizer. Jadi hanya itu yang dikonsider gitu. Karena Hmm. sulit sekali Pak untuk mengajarkan orang tiba-tiba hari ini tiba-tiba tidak mengerti apa-apa. Ya pokoknya kamu alokasikan beli asuransi jiwa seperti ini. Kalau kesehatan kamu pergi di sini. Kalau misalnya investasi kamu pergi belok sana. Kalau kamu nanti ada emas untuk hedging kamu di belok sini. Dia bilang, ah saya pusing lah. Kalau gitu saya nggak usah. Loh, artinya malah tidak terliterasi dan terinstitusi Hmm. kan Pak. Ya Ya. lumayan. Better than punya, dan nggak punya. Gitu Pak ya. Kalau gitu nanti besok-besok udahlah nggak usah kemana-mana, hubungi Mas Ryan aja lah. Biar Mas Ryan. Waduh, bahaya ini. Kenapa enggak kan lebih lengkap pengetahuannya kan? Betul ya? Iya, tapi selalu kondisinya gini, Pak. Hmm. Apalagi orang yang agak idealis seperti Ryan gitu ya, Pak ya. Saya Hmm. sendiri tidak pernah mention produk. Saya tidak pernah mention nama saham. Saya tidak pernah mention sebuah instrumen secara spesifik. Kadang orang tidak suka dengan keadaan seperti itu. Dan saya juga nggak pernah flexing kekayaan. Nah, orang lebih suka itu dengan flexing. Lo lihat lo, saya punya mobil wah, sport lo. Ini bagaimana gimana caranya? Ya udah kamu ikutin saja. Tapi itu kadang-kadang akan menjadi mis-selling lo. Ya, Itu ya, akan menjadi sesuatu yang salah karena dia melihat output di depan tanpa melihat proses yang ada. Padahal benar, belajar itu kan proses. Memilih produk is proses. Nah, betul. itu literasi gitu. Tapi ya kalau semua orang mau belajar hidup ini indah luar biasa. Tapi kan sayangnya tidak seperti itu ya, Pak ya. Iya, makanya banyak penipuan-penipuan investasi, penipuan-penipuan yang lain segala macam, penggandaan uang, ada dukun segala macam itu. Itu wah, Indonesia ini ramai sekali ya. Begitu makanya teman-teman di OJK tuh pusing, bingung bagaimana mengaturnya. Jadi selain unit link, punya nggak produk asuransi lain? Misalnya Ada, Pak. jiwa atau Ada. mungkin asuransi kendaraan, asuransi Kendaraan ada. rumah. Rumah ada. Ada, Hmm. Pak. Masing-masing dibeli ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kayak saya itu juga sering traveling, maka asuransi perjalanan itu saya punya. Dan itu kan Hmm. tidak hanya mengcover dari sudut pandang Kecelakaan, perjalanannya, nah, tapi ya, kan juga tercover dari risk kalau misalnya koper saya hilang. baggage-nya Lalu betul, ya selalu juga biayanya, mengcover. personal belonging juga sekali ya. Betul, Pak. Jadi Ya, itu yang namanya asuransi itu ke yang tepat itu dibeli menyasar dengan pas apa yang kita perlukan sehingga cost-nya jauh lebih murah. oke. Kalau full package itu pasti sesuatu yang lebih mahal udah pasti. Karena kita membeli sesuatu yang bisa jadi kita tidak perlukan perlukan banget gitu. Oke. Nah, kemudian membelinya bagaimana? Tadi kan kalau misalnya tadi jiwa pasti lewat agen deh. Tapi kalau asuransi umum untuk asuransi mobil, asuransi kebakaran, untuk properti itu lewat mana? Lewat bank kah atau lewat agen asuransi umum kah atau langsung ke perusahaan asuransi? Hari ini perusahaan asuransi itu kan sudah beda ya Pak ya. Dengan dulu itu mereka website tidak jelas gitu ya, Hmm. hanya landing Hmm. page. Tapi hari ini itu kan processing dan meskipun ada yang manual, akhirnya kita di engage dengan email, di engage by WhatsApp ya kan ataupun melalui agregator. Hari ini tuh jauh lebih gampang. Selama kita tahu apa yang kita mau cari. Hmm. Kalau ada orang yang saya mau coba asuransi yang tepat buat saya, wah bingung tuh. Tapi kalau saya sudah mengatakan saya perlu asuransi jiwa, yang saya perlu pertanggungannya adalah 7,5 miliar kalau saya meninggal dunia. Oh itu udah gampang Pak, itu udah terjembrek dengan sangat jelas, tinggal adu premi, lalu baca mengenai proposal polisnya, lalu kita sudah bisa langsung bayar kalau preminya cocok. Hari ini.
Kalau dulu saya akui itu tidak gampang gitu. Makanya berteman baiklah dengan mesin pencari seperti Google gitu. Karena itu adalah sumber utama buat Kayaknya saya. cuman Google doang yang saat ini menjadi mesin pencari yang wahid ya. Kalau yang lain-lain lo Yahoo sudah nggak dipakai ya. Sudah nggak dipakai. Nah mungkin bentar lagi wah, mesti Hopeng sama Chat GPT, Pak. ChatGPT. Oke. Jadi membelinya kemarin tuh polis asuransi umum tadi lewat Insurtech. Lewat website direct kepada perusahaan asuransinya, Pak. Oke, direct ya. Ada Ya, negosiasi harga dan segala macam? tidak, saya langsung bandingkan. Lalu mereka lagi ada diskon tertentu. Langsung habis itu ya sudah langsung deal saja, Pak. Nggak dijelaskan term and condition daripada polis Oh, tersebut. baca, Pak. Langsung baca. Baca. Lalu habis itu kan ada masa untuk bisa membatalkan ya, Pak ya. Yaitu Grace ya ya period udah. ya. Grace Itu period apa? saya Period. sudah nyampe langsung saya baca Hmm. sesuai beres aman lanjut. Tapi sampai saat ini sih sebelum saya settle saya sudah baca terlebih dahulu sih. Oke, betul bagusnya memang Iya, memahami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. ya itu poin yang berbeda lagi tuh. Itu literasi juga ya. Mau baca nggak gitu. Selama ini kita tuh cuman membeli, punya, tapi nggak paham apa yang kita beli. Oh iya, contoh kalau asuransi mobil loh Pak. Kalau kayaknya mereka kehilangan itu jangan lupa kunci harus ada di kita sama kartu parkir ada di kita loh. Plus isi Ya, STNK juga. Nah itu poin yang kita nggak tahu, nggak sadar. ya. Ya, karena Gitu. nggak dijelaskan oleh penjual ataupun mungkin juga penjual pun juga nggak paham mengenai hal tersebut. Iya, iya betul, betul. Setuju saya Pak. Nah, kalau membeli asuransi, apa yang lebih diutamakan? Hargakah atau ruang lingkup jaminan atau security perusahaan asuransi yang mau dipilih? Amankah atau mungkin besar karena nama besar ataupun joint venture itu yang diutamakan atau bagaimana? Ya pertama karena sudah belajar gitu ya, tahu bagaimana mengukur rasio kesehatan asuransi, maka saya bisa melihat perusahaan asuransi mana yang cukup bagus. Hmm, Lalu saya juga pertimbangan dari premi ya Pak ya, lalu juga dari coverage gitu ya. Nanti hmm, ada beberapa perusahaan asuransi yang mungkin secara tentuan sebenarnya rada jelimet ya. hmm, Tapi ada yang straight to the point. Saya pribadi suka dengan perusahaan yang secara perusahaan cukup besar, lalu pertanggungan RBC cukup cukup baik, lalu saya juga melihat juga dari sudut pandang nilai yang premi harus saya bayarkan, lalu saya juga lihat apakah dia jelimet atau enggak. hmm. Gitu. Ada skor, adalah pertimbangan seperti itu. Kalau kita terbiasa, kita ini kan bisa karena biasa ya. Kita Ya, sering melihat itu kita gampang gitu ya. Tapi kalau ya dengan hari raya yang 37 tahun ngomong kayak gitu ya mungkin kelihatannya lebih gampang ya. Tapi kalau dulu ya sama-sama juga kagak ngerti juga Pak gitu. Ya, memang proses itu memang nggak bisa bohong sih memang. betul, betul, betul. Jam terbang tidak bisa membohongi. Dan kemudian berarti otomatis bukan cuma masalah harga saja yang diutamakan ya. Ada banyak faktor lah yang dipertimbangkan. Harga itu salah satunya yang dipertimbangkan, tapi bukan itu yang utama. Betul Pak, karena ada polis yang dibaca tuh memang sengaja membuat kita susah klik. Oh gitu, baca Iya. polis memang susah ngerti ya. Iya ada beberapa itu yang kayaknya banyak if else if else if else if else kok if else mulu ini kok gimana sih nggak straight to the point gitu, ada yang straight to the point. Kalau Hmm, batal sekian begini, kalau begini maka begini, ada yang ada di sini yang di luar skop adalah begini, maka selama begini akan begini. Oh oke, kita tuh baca lewat ngerti gitu, tapi ada yang bila mana begini maka akan dikecualikan melalui pasal sekian akan merujuk di pasal selanjutnya. Ini pasalnya berapa tadi? Udah lupa apa yang jadi pasal pertama. kayak tektok-tektok mulu, bolak-balik itu ke atas bawah ya, begitu ya. Betul, betul. Pernah nggak mengajukan klaim? Pernah, Pak. Apa klaim Pernah. apa? Klaim asuransi kesehatan, Oke, lalu bagaimana? untuk Bagaimana pelayanannya? karena pertama itu saya kalau asuransi kesehatan itu yang di cover dengan rawat jalan, lalu juga saya pastikan itu ada menggunakan provider ya Pak ya. Berarti secara Oke. otomatis itu biasanya cepat gitu ya. Ada kredit awalnya, saya juga sudah lihat feedbacknya, sudah jalan dengan baik. Lalu kalau untuk asuransi sifatnya perjalanan beberapa kali kena klaim Pak dari saya. Ya itu juga ya menjadi satu pesan pesan lucu gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, saya beli asuransi perjalanan itu dari 5 kali beli, saya klaim 3 kali loh terakhir itu Oh, dalam 5 hari terakhir gitu. Artinya sering amat klaim itu dan itu adalah kerusakan koper, ada yang kehilangan handbag, dan itu terjadi gitu. Jadi sudah pernah mengalami itu sudah pernah dalam hidup saya. gimana? Puas?
Atau dari skor berapa tuh dari 0 sampai 10? Puas, Pak. Semuanya settle down. Sesuai dengan harapan dia punya nilainya penggantiannya. Sesuai. Nilainya memang dinyatakan nilai maksimum sekian, masih Oke. sekian, lalu juga ya mungkin kalau asuransi ya, mungkin kalau yang ada di rumah sakit mungkin ada sedikit delay masalah approval gitu. Nah, itu Hmm. juga mungkin agak sedikit perlu tahu gitu ya. Nah, itu agak sedikit trik juga kita mesti paham bagaimana menyikapinya hal seperti itu Pak Amerika. Nah, pada waktu klaim tersebut dibantu oleh agen nggak sih? Enggak, Pak. Enggak. Udah paham. Kalau udah paham biasanya lebih seru langsung. Bisa langsung. Iya, Biasanya kan iya. bagaimanapun juga kan fungsi agen kan bukan cuma pada saat penjualan kan, tapi juga pada saat Betul, betul. klaim mereka harus hadir lah di situ ya. Iya, Pak, betul. Tapi kalau saya hari ini dipersulit, nanti saya telepon OJK-nya. Langsung semuanya pada ngibrit ya. Jadi, nah berarti otomatis begini. Jadi seringkali perusahaan asuransi itu melihat siapa yang dilayani gitu ya. Terus Oh saja ya? pada Oh, waktu saya baru tahu kemarin, itu. ya pada waktu kemarin kan coba lihat ya, yang komplain yang mengenai asuransi nih, unit link nih, yang komplain minta pengembalian uang. Itu kalau apa sosialita yang punya followers banyak itu cepat sekali tanggapi, Oh, wah, langsung dibalikin. saya baru tahu loh kejadiannya. Banyak Oh, itu di oke. mana di IG segala macam. Tapi kalau orang yang mau maaf ya, yang tidak terkenal, ya sudahlah makan hati udah. Nah itu bagaimana tuh? Oh, Itu oh, oke. itu bagaimana? Kenapa bisa terjadi gitu? Makanya kalau Mas Ryan pasti mereka nggak berani karena mungkin karena Mas Ryan pun juga termasuk orang top juga begitu. Oh, baik. Iya. Saya sebagai seorang pemilik bisnis tentunya saya akan mencari bagaimana caranya menyelesaikan risiko yang paling besar bisa datang ke tempat saya. Jadi itu sih sebenarnya strategi bisnis. Hmm, Ya, wajar-wajar saja gitu. Tapi itu unfair ya Pak ya. Kalau menurut saya dalam industri, apalagi kita di lembaga jasa keuangan yang namanya kesetaraan, transparan, itu tetap harus berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau kejadian yang seperti itu, secara bisnis to bisnis mungkin itu teknik ya atau strategi. Tapi menurut saya lembaga jasa keuangan seharusnya tidak bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Karena integritas itu penting. ya, Ya, integritas itulah yang membuat industri ini bisa dipercaya. ya, Dan pada akhirnya saya juga suka bilang kepada banyak pihak gitu ya, kalau kita itu tidak bisa menjaga industri ini dengan baik ya, akhirnya yang rugi itu bukan kita, tapi sedunia, se-Indonesia dulu lah gitu ya. ya, Karena misalnya gini, saya dirugikan dengan asuransi, saya beli, alah belinya juga cuma berapa duit, tapi ngomong jeleknya kepada berapa ribu orang. ya, Akhirnya orang yang sebenarnya butuh jadi tidak punya. Dan akhirnya yang rugi itu siapa? Ya dia juga gitu. Terus ya, habis itu yang rugi siapa? Ya negara juga. ya, Akhirnya ya banyak banyak domino efek yang terjadi yang ini harus kita hindari ya kan. Asuransi yang sudah sulit kita bangun citra bersama ikut bermasalah. Saham yang tadinya sudah baik adanya dengan adanya kasus beberapa waktu terakhir ikut kena juga. Lalu ya. juga robot-robot forex, akhirnya orang jadi bilang forex itu sama aja sama binomo atau binary option. Nah, Dan kan, semua kan terjadi seperti itu. Dan itu salah siapa ya? Salah kita. Gitu. Kita bersama semua pihak. ya, ya, ya. Saya setuju bahwasannya industri perasuransian ini tidak boleh pilih kasih ataupun tebang pilih daripada nasabah, ya. Karena bagaimanapun juga nasabah kecil tersebut punya hak yang sama dan kemudian juga bahkan mungkin nasabah kecil tersebut lebih membutuhkan dana tersebut ya karena mereka Betul. orang yang tidak punya, Dan ya. mereka nggak ngerti, Pak. Saya pernah tuh kemarin sempat ada yang sampai bikin spanduk demo itu di Hmm. Hong Kong, Pak. Wah, oke. Spanduk kayak demo di Hong Kong. Dia Hah? sebagai TKI gitu loh. Ah, Dia minta tolong kembalikan oleh asuransi apa-apa-apa gitu. Dia ah, bilang gitu. ah, 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 Dan itu sampai rame gitu di ah. Facebook. Coba bayangkan, apa Indonesia nggak ikut malu gitu kan? Seperti Hong Kong Nah, gitu. Tapi begitu ah. belok sini loh, itu company Indonesia loh. Coba dicek. Oh iya, berarti Indonesia ini tidak bisa ditrust. Kenapa? Orang masyarakatnya sendiri bisa demo di negara orang. Gimana itu ceritanya coba? Itu sih, Hmm, saya sebagai masyarakat Indonesia kalau memang masih cinta, sebenarnya malu loh. Kalau saya malu, saya ya, ya. langsung wawancara orang itu. Tapi karena Ah, orang itu dalam keadaan emosi, lalu ah, dalam keadaan nggak ngerti, saya hmm. jadi mengurungkan untuk saya publikasikan di YouTube karena saya takut dampaknya itu brand itu jadi salah paham terhadap saya gitu. Karena sebenarnya Oke. fungsi dasar yang ingin saya sampaikan adalah, hey Indonesia, di luar sana ada yang nggak ngerti sampai kayak begini.
Mereka ini nggak salah-salah banget, tapi karena mereka datang kepada bank, mereka mengira bahwa ini adalah produk bank, dan mereka beli, ternyata mereka masalah. Dan mereka berpikir bahwa apa yang ditandatangani itu, mereka tidak pernah memegang polisnya karena dikirim ke Indonesia, dan akhirnya setelah sampai rumah sudah lewat masa tunggunya, dan mereka baru tahu bahwa ini bukan tabungan. Mereka berpikir ini Hmm. menabung. Nah, ini kan salah siapa? Saya juga bingung mau jawab salah siapa. Ya, saya pikir sih semakin tinggi tingkat intelektual seseorang, kesalahan dia semakin besar. Baik, baik, Ya, setuju sih. Ya, 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 jadi dia yang lebih paham, mestinya dia yang lebih terbuka. Karena masa ya, bagaimanapun juga prinsip asuransi adalah utmost good faith. Dia mesti ya, paparkan semuanya. ya, Yang pahit-pahit, yang jelek-jelek mesti dipaparkan, ya, bukan baik, bukan disembunyikan. Nah, baik. ini satu hal lagi memang sangat disayangkan sekali bahwasannya pihak perbankan pun juga ikut meramaikan, ikut tanda petik Ya, ya, mengacaukan, mengacaukan. Karena oke. kenapa? Karena kadang-kadang disembunyikan, dipakai jargon bahwa tadi tabungan lah yang berbonus proteksi atau asuransi, atau nih deposito lah yang berbonus proteksi dan segala macam ya. Cukup nabung sekian lama. Itu orang bank yang ikut menawarkan. Dan saya melihat beberapa di lapak-lapak bank tersebut, orang asuransi dibantu oleh customer service kah, atau mungkin dia punya petugas teller kah, atau gimana, ikut membantu juga menjual itu. Bahkan ada dia punya RM-RM menjual juga gitu loh. Sehingga saya pikir nih, wah ini orang-orang kecil yang samperin, yang nggak ngerti apa-apa datang ke bank, ingin menabung, ingin buka rekening ataupun ingin buka deposito, kemudian ditawarkan sesuatu yang lebih baik ceritanya kan gitu loh. Alhasil apa? Ya jebakan Batman atau ninja. Masuk kayak Iya, gitu. Nah, jadi salah ini ya, salah persepsi orang bahwa ini adalah produk bank, di mana produk bank hmm, adalah aman, produk bank hmm, adalah ditanggung oleh lembaga penjamin simpanan, karena ini ngomongnya adalah tabungan, padahal inilah part membayar premi, premi adalah biaya gitu ya. Itu betul sih Pak, memang ya ini juga sesuatu yang membuat saya kaget adalah ini kayaknya dialami ternyata pada banyak orang Pak gitu, dan saya juga baru tahu ini sampai tingkat Taiwan, sampai tingkat Hong Kong Pak, di sana mereka bisa bawa hmm. spanduk di tengah stasiun MRT gitu ya, di depannya itu cuma karena ada kantor cabang dari bank tersebut, perwakilan yang ada di negara tersebut untuk Indonesia. Apa Oh kita ini ya, nggak se-Indonesia malu gitu kan? Terus saya Bank tanya, Bank Negara Indonesia, Bank apa? Bank Indonesia bang, yang ada bang, cabang sana. iya betul, BUMN di sana. Waduh, waduh, Makanya waduh. saya bilang, kok kamu kenapa harus buka pasang-pasang spanduk di depan MRT tersebut? Iya Hmm. Pak, karena di depan itulah ada kantor cabang perwakilan dari bank tersebut yang ada di sini Pak. Ih, Hmm. saya bilang, tenar dong itu bank. Iya, karena setiap orang yang tanya saya tunjuk itu bank. Waduh, saya bilang, saya mau bilang jangan, tapi ya kok kayaknya saya nanti dianggap saya itu ngelawan, saya tidak mendukung dana dia untuk bisa kembali, tapi ya kok mana bisa kembali, orang itu adalah biaya, tapi itu kan juga ada di polis, tapi kan itu juga adalah ada di polis yang sudah dia dikirimkan lah. Saya juga bingung mau bagaimana ya kejadian itu gitu Pak. Saya pikir sih ada ketidakjelasan lah, ketidakpahaman. Nah, bagaimana transfer of knowledge ini atau information ini terjadi? Apakah informasi tersebut memang sudah terbuka semuanya dan si nasabah ini betul-betul paham apa yang mereka beli? Saya percaya tidak gitu loh. Itu yang saya pikir ada yang miss ya. Iya Pak, iya, Itu iya, yang terjadi. siap Pak. Nah, kemudian Mas Ryan tahu nggak yang namanya pialang asuransi? Tahu Pak, saya dengan kenal sama Bapak saya jadi kenal Pak, saya jadi tahu Pak. Oh gitu. Apa 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 opini ataupun pandangan Mas Ryan terkait dengan profesi pialang ini? Bukan pialang saham loh ya. Ini Iya, pialang Pak. asuransi. Iya Pak. Jadi kalau Gimana? berdasarkan ajaran yang saya dapatkan ya gitu, belajar dari Bapak juga bahwa dia mau menjadi wakil dari orang yang mau membeli asuransi ya untuk bisa mendapatkan produk asuransi dari perusahaan-perusahaan asuransi. Artinya profesi ini duduknya untuk bisa berada di sisi si orang yang membutuhkan produk asuransi, sebuah produk asuransi seperti itu. Saya rasa harusnya di poin ini bisa dimanfaatkan dengan lebih jauh bagi masyarakat Indonesia kalau memang ternyata mereka sadar mereka perlu asuransi seperti itu. Kalau dari apa yang saya lihat dari sudut pandang saya sampai dengan hari ini gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Dan saya percaya bahwasannya keberadaan pialang asuransi
adalah untuk kepentingan tertanggung, pelindungan konsumen jauh lebih aman ya, Ya, karena bagaimanapun juga seorang pialang paham terkait dengan seluruh produk asuransi dan risiko yang dimiliki oleh si calon customer ini kan, karena mereka bukanlah seorang penjual saja, tapi mereka seorang risk manager yang paham ya. terkait dengan risiko, dan dia tidak boleh salah memilih perusahaan asuransi dan memberikan advice yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi profil dan kebutuhan nasabah itu betul-betul digali, dan bahkan mungkin kebutuhannya nasabah bahkan sampaikan, kalau misalnya nasabah minta minta risiko ini, bahkan mungkin pialang bilang, Pak jangan, nggak perlu risiko ini sebetulnya tidak terlampau tinggi, lebih baik Bapak beli risiko yang ini gitu loh. Jadi bahkan sejauh itu Mas Ryan. Saya boleh gantian nanya ya Pak ya di Ya poin boleh ini boleh sekalian boleh berburu nih Pak ya. Tapi boleh boleh, kalau silakan silakan. apa yang Ini kita kita talk show dapatkan, aja ya, ya. monggo. Tapi kalau kita dapatkan sehari-hari itu kan mungkin orang banyak yang ngerasa apa ya malu lah Pak ya, karena kan Hmm, dia juga kalau B2B saya yakin sekali B2B itu mengakses pialang juga menjadi sesuatu yang membuat mereka apa ya bisa mendapatkan penawaran yang terbaik. ya. Tapi kalau orang-orang yang sifatnya lah retail, hanya kebutuhannya masih kecil, dia kan mungkin agak jiper ya Pak ya, datang, aduh masa saya mau kasih berapa sih persentasenya? Eh, apa selama ini dari profesi pialang juga bisa menjembatani yang kecil-kecil seperti ini gitu Pak? Ada. Jadi ini piala asuransi kan memang ada yang big size lah, pemain-pemain multinational company juga ada, yang menengah, ada juga yang di bawah, yang main retail, ada juga ya. Sehingga eh, kalau yang besar-besar tersebut bahkan mungkin nggak main retail, nggak main individual, ya nggak main keluarga-keluarga atau pribadi. Tapi yang di bawah-bawah ini, ya yang menengah ke bawah itu saya percaya pasti mereka masih membuka pasar ya, masih membuka diri untuk melayani nasabah-nasabah individual gitu loh. Tapi memang betul nanti kita akan sampai ke sana mengenai tadi insurtech ya, karena saat ini terus saja kan Iya, masyarakat Indonesia ini sangat price concern ya, sangat price concern, mana yang lebih murah itu yang dibeli. Padahal dia nggak tahu kenapa itu murah, kenapa itu bisa lebih mahal kan? Dia nggak tahu ingredients ataupun contents-nya yang dalam produk tersebut iya, kan? iya Tahunya Pak. cuma murah. Nah ini yang saya khawatir itu. Tapi yang pasti tadi jawaban saya bahwa pialang asuransi itu terbuka luas ya. Dan saya sih berharap apa ya, ini terus saja ada beberapa pihak yang tidak suka keberadaan pialang asuransi karena dianggap pialang asuransi mengganggu pasarnya perusahaan-perusahaan asuransi. Dianggap ya. Nah, padahal sebetulnya pialang asuransi adalah membantu perusahaan asuransi juga, karena kalau katakanlah perusahaan asuransi hire tenaga-tenaga pemasar itu kan fixed cost semua kan. Sementara kalau lewat pialang asuransi itu kan variable cost, no business, no fee kan. Jadi saya pikir Iya Pak. itu yang mesti dipikirkan oleh perusahaan asuransi. Tapi kemudian kalau mohon maaf sekali lagi, ini pelajaran mengenai pialang asuransi ya, bahwasannya kalau katakanlah perusahaan asuransi menjual kepada masyarakat luas, itu kan masyarakat luas tanda petik mohon maaf ya bisa didikte, ya, bisa didikte term and condition dan price dan segala macam, ya. Sementara kalau lewat pialang asuransi yang mendikte perusahaan asuransi, ya. Term and condition, klausus-klausus mana yang diperlukan untuk di-attach kan. Nah, kalau nasabah kan nggak paham klausul-klausul tersebut apakah bisa diminta secara gratis atau tidak kan. Boro-boro dia tahu, ya resikonya saja dia nggak tahu kan itu. Ini perlu nggak dibeli atau gimana. Jadi pialang asuransi tersebut ada, dan saya percaya masih sangat dibutuhkan. Semakin banyak pialang asuransi semakin baik, tinggal diawasi aja bagaimana dia punya tingkat kompetensi dan tingkat integritas ya. Dan memang di mana-mana pun juga seperti pialang saham, pialang lain juga mesti dijaga juga. Mereka punya mereka punya cara kerja dan tadi kode etiknya. Dan tadi jawabannya lagi, ada pialang asuransi yang masih melayani Iya. pasar-pasar retail. Begitu. Iya, iya, mungkin saya juga ingin menambahkan Pak ya. Jadi memang ada, Pak saya selalu mengatakan ini kalau cara berpikir bahwa ada satu dengan yang lain adalah sifatnya adalah pengganggu, artinya adalah sesuatu yang malah menyusahkan gitu ya. Sebenarnya profesi apapun di dunia ini saling mutual gitu ya. Jadi kita tidak bisa juga, ini juga terjadi Pak di industri lain ya Pak ya. Misalnya sempat ada bicara mengenai peer-to-peer lending ini akan Nah, mengganggu bisnis bank gitu ya. nah, Cara nah, berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang terlalu apa ya? Terlalu jadul. Kenapa hmm, bisa saya bilang jadul? Adalah karena mereka itu orang lama yang tidak mau belajar, Pak. Ini kembali lagi gitu, pemangku-pemangku dalam kepentingan. setiap industri itu kalau orangnya tidak mau agile, tidak mau belajar, tidak mau melihat bahwa dunia itu berkembang dengan teknologinya, dengan inovasinya, dengan aturannya, mereka akan selalu menganggap siapapun yang ada dan hadir itu adalah pengganggu.
Tapi saya yakin bahwa hidup hari ini itu tidak bisa selalu berkompetisi, tapi selalu berkolaborasi. Ya, Jadi kalau kita mau menjadikan lawan menjadi teman dan kita jadikan sebagai partner bisnis, jadi seperti itu gitu loh. Contoh ya, ya, kalau misalnya, wih Ryan ya, berarti kalau sama Bu Ellen ini berarti sama-sama edukator, punya buku, berarti sama-sama jadi seminar segala macam, berarti kompetitor. Kata siapa? Wah, kalau sama Tante Ellen aja kita hopeng gitu loh. Artinya semua pihak pun seperti itu. Kenapa? Karena selalu melihat angle-nya itu adalah angle yang memang mau gelut gitu loh. Sama ya, mau dengan sudut pandangnya tempo dulu. Coba deh itu hmm, dibuang gitu. ya, ya, Ini ya. misalnya sebagai orang yang mungkin nonton di sini adalah misalnya memimpin perusahaan asuransi atau yang lain gitu ya. Hmm, Enggak juga, angle kayak gitu tuh nggak akan nggak bermanfaat di hari ini. Coba kalau nggak percaya tuh, kemarin ya, ya, benar, namanya benar. yang hailing ride itu ya, muncul kayak Gojek dan teman-teman. Coba itu apakah hari ini benar masih berantem dengan taksi-taksi yang resmi? Nggak juga tuh, hari ini malah Ya, kolaborasi be- kan. Itu terbukti loh yang tadinya benar, diserap loh benar Pak. sekali, benar sekali, benar Dan sekali. Jadi hari ini Bluebird untungnya berapa ratus ribu persen. Nah, bukti kan gitu. Jadi betul, itu betul. metode jadul yang udah nggak relevan kalau itu masih dipikirkan sebagai Ya. disruption. Mungkin juga mereka-mereka tersebut mesti diregenerasi kali, diganti sama yang muda-muda kali. Regenerasi atau dimusnahkan Pak maksudnya? Oh gitu. Wah, kejam sekali dimusnahkan. Oke, kemudian bagaimana saat ini ya? Karena terus saya kan Mas Ryan paham ada kejadian-kejadian seperti Jiwasraya, Wana Arta, Bumi Putra, Crescent Life dan lain-lain ya. Apa pandangan Mas Ryan sebagai seorang milenial ya terhadap asuransi, terhadap korban-korban tersebut? Apa? Bagaimana sih? Ya, ya. Jadi sebenarnya eh, apa yang menjadi produk itu kan kita tahu bahwa produk yang cenderung bermasalah itu kan bicara mengenai perusahaan asuransi bisa bertindak untuk melakukan fungsi lain yang memang tidak bisa dibilang salah ya kan. Tapi sebenarnya fungsi utamanya itu kan adalah melakukan penjaminan atau melakukan proteksi. Kalau ternyata berubah seperti sifatnya adalah bank, berarti kan sebenarnya secara fungsinya sudah mulai geser. Ya artinya kita juga salah salah tempat beli gitu loh. Kalau kita mau beli makanan ya kita akan pergi ke restoran. Nah kok pergi ke tempat makanan malah beli perabotan rumah tangga? Apakah salah? Ya enggak juga. Karena yang jualan perabotan rumah tangga ternyata sebelahnya jualan makanan gitu ya. Itu tuh yang warnanya biru kuning kan begitu. Tapi fungsi utamanya agak geser gitu. Jadi ini juga satu hal ya kenapa mungkin karena masalah jualan ya Pak ya. Karena ketika inovasi itu terjadi, ketika ada sesuatu kesulitan untuk dia berkembang karena pasarnya tidak bisa menerima, salahnya juga ya karena masyarakat juga belum terlalu bisa menerima setiap instrumen. Akhirnya ya penjualnya juga bersifat kreatif. Ya akhirnya malah saking kreatifnya berusaha untuk mencari sesuatu yang berada di jalur abu-abu. Ya ikut-ikutan jadi risk yang mungkin jadi bermasalah gitu. Jadi eh, banyak salah semua. Ketika kita menunjuk salah siapa, maka sebenarnya tiga jari menunjuk ke kita. Pasti ada peran serta salah kita. Ya, Nasabah salah, perusahaan asuransi salah, ya regulator juga salah sebenarnya. Harusnya kita pasti. sadar diri bahwa kita semua ikut andil dalam kesalahan yang ada di Ya, sini. At the end ya janganlah jadi orang serakah. ya, ya. Nah, kemudian bagaimana pandangan Mas Ryan terhadap korban? Mau diapakan nih korban nih yang begitu banyak? Ya, dan di Facebook kan masih terus tuh dia mereka bicara, mereka angkat kan itu loh. Nah, karena bagaimanapun juga kalau ini nggak diselesaikan sampai kapan dan ini akan merusak tadi tatanan kepercayaan dan kemudian orang yang tadi mau beli dan kemudian melihat kayak begitu wah nggak jadi. Apa yang harus dilakukan oleh kita semua, mungkin para Ya, pemangku kepentingan yang punya punya posisi untuk memutuskan terkait dengan korban-korban ini? ya kalau ini memang dianggap sebagai satu hal yang namanya dinyatakan salah gitu. Kalau hari ini kan tidak dinyatakan salah, salah benar, benar, benar salah juga juga masih bingung. Kita juga ngikutin akhirnya dari semangat sampai hilang semangat gitu ya. Artinya once ini memang sudah dinyatakan sesuatu hal yang memang salah ya harus diambil satu tindakan lah. Bagaimana caranya agar karena kita tahu bahwa ini bukan menunjuk ke satu pihak, tapi adalah salahnya ada sama ya. Tanggung renteng harus ada at least suatu hal yang kembali, tapi dengan sesuatu yang ada kerugian. Toh pada akhirnya siapapun tahu ketika kita sudah dalam keadaan tidak sesuai dengan perjanjian, maka sebenarnya orang bilang saya pengen pengen pokok plus untung berubah tuh begitu salah nggak apa-apa deh pokoknya aja
Tapi ini tidak bisa balik pokoknya, ya udah pokok plus kurang pokoknya. Nah ya sudah, jadi sih poinnya mestinya sih ada sesuatu yang bisa selesai. Tapi ya pastinya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi at least ini bisa tersettle lah, menurut saya seperti itu. Ya, poinnya harus diselesaikan lah, tidak bisa digantung begini terus dan kemudian hingga kapan nggak pasti ya. Karena terus saja menurut pihak otoritas, mereka kan melakukan kajian mengenai unit link ini tahun 2017, ya 2017 ya, menyatakan bahwa memang ada mis-selling dan Iya, hingga saat ini pun juga banyak pemberitaan-pemberitaan terkait dengan mis-selling tersebut ya, dan yang di mana di Hong Kong tersebut bahkan di yang mungkin beberapa kota tersebut ya mis-selling semua, dan ini bukan cuma satu dua perusahaan asuransi, ada beberapa, dan ini di berbagai kota kelihatannya metodenya ataupun dia punya cara ataupun skema pelatihannya pun ya kelihatan mirip gitu loh, bahkan tadi cukup iya, bayar 10 tahun itu pun iya, dengar di mana-mana gitu loh. Nah iya. ini bagaimana? Apakah tidak bisa diselesaikan atau menunggu sampai semuanya capek gitu loh? Iya, harus adanya sih sebenarnya harus ada jalan tengah Pak, ya kan. Saya kebetulan juga seorang mediator ya, artinya kalau saya itu menjadi seorang mediator artinya bicara mengenai sudut pandang hukum perdata gitu ya Pak ya. Kalau Ya, kita tidak bisa kita tentunya tidak mau ada namanya perkara pengadilan yang buang tenaga ya. ya, Nah, ketika kita tahu bahwa sampai ada satu dispute Pak, sebenarnya dispute itu adalah karena ada perjanjian yang tidak sesuai yang diinginkan oleh dua belah pihak. Ya berarti harus ada kesepakatan baru. Nah, ya, ini harus ada tanggung renteng lah gitu. Kalau tidak bisa win-win ya harus los-los. ya, ya, Menurut saya win-win itu nggak ada. Kalau win-win itu posisinya pasti ada menerima ruginya dan menerima untungnya. Ya pasti untungnya juga ya udah deh kan gitu. Itu sebenarnya unsur ketidakrelaan yang rela gitu kan. Jadi ya memang kalau tadi disebut sebagai mis-selling ya kan kita tahu bahwa posisinya itu adalah ya kurangnya pendidikan yang dilakukan hanya untuk mengejar sesuatu yang artinya poin itu kan menjadi loss ya. ya, Ya, kalau loss itu kan ya berarti kan ada kesalahan juga. Ya harus diakui pada semua pihak itu ada pengakuannya di situ gitu loh. ya, ya, Tapi ya, kembali lagi juga ketika saya sebagai orang yang tidak bisa ngerti baca, saya dikasih polis pun saya mau sanggah tuh gimana orang saya nggak ngerti bacanya gitu. Tapi kan salah juga karena yang namanya nggak ngerti baca tuh salah loh. Gitu. ya, ya, ya. Jadi sebaiknya memang diselesaikan, tidak bisa digantung begini terus entah sampai kapan. Karena ini nama baik, reputasi dan image ini pun juga masih terus di apa ya, dikumandangkan, maka terus bergelora ya, karena sosial media nggak ada yang batasi ya kan. Bahkan mereka pun juga saat ini terus saja tidak takut dengan undang-undang ITE. Bahkan mereka menghadapi Barreskrim, mereka datang ke Barreskrim, ke Ombudsman dan segala macam itu didatengin semua. Jadi saya bilang, wah ini kacau juga nih kalau kayak begini, nggak ada yang mau mengalah atau tidak mau ada itikat baik untuk menyelesaikan. Akhirnya ya nggak tahu sampai kapan. Ya karena tema industrinya juga pada saat ini cukup struggling ya. Artinya Hmm. pada saat ini dunia juga dalam kondisi ketidakstabilan global. Ya. Artinya ada satu gas dan rem di sini. Satu sisi perusahaan mungkin juga mempertimbangkan bahwa apa yang harus ditanggung itu mungkin secara hitung-hitungan mereka ternyata mereka juga worry gitu akan going concern perusahaan ini berjalan, Hmm. kita juga bisa melihat ke aspek tersebut. Saya berusaha untuk melihat dari dua sisi ya Pak ya, karena Ya, saya ya, juga ya, ya. sebagai orang yang di LJK, tapi Hmm. saya juga seorang nasabah. Ya kita harus mau. Contoh nih Pak, saya cerita dari sudut pandang Ryan ya Pak. Oke. Saya itu investor properti juga. Ya. Lalu saya melihat ada satu bangunan yang saya coba beli, ternyata itu sepertinya saya salah dalam menganalisa juga karena akibat pandemi, lalu developernya juga sepertinya tidak kuat untuk melanjutkan. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah jalur mediasi dengan developer tersebut. Hmm. Hey, kamu jangan main-main sama saya loh. Saya tahu cara kamu main. Saya tahu kamu salah. Saya juga sadar bahwa saya menganalisa yang salah. Tapi saya tidak serta-merta salah karena saya mengirimkan uang kepada tempat kamu. Dan saya Hmm. tidak pernah tidak mengirimkan uang. Artinya saya Ya, pembeli yang baik. ya. So, karena di sini tidak ada klausul pembatalan, mari dikeluarkan namanya klausul pembatalan. Hmm. Kamu bagaimana menghitung klausul pembatalan ini? Oh ya Hmm. Pak, kita akan potong dengan pajak seperti ini, kita akan keluarkan biaya marketing karena marketing kita pun sudah nggak ada, lalu Hmm. perusahaan juga mau menanggung rugi sekian. Bapak mau nggak dikasih kembalikan sekian? Saya settle Pak, Hmm. Ya, saya rugi memang, loh. memang mesti begitu, Pak. Mesti begitu. Gentle, harus Ya, gentle gitu. ya, ya, Kenapa? ya. Karena saya mau tarik 3 tahun lagi juga saya nggak tahu. Sampai hari ini walaupun saya sudah golden second, cek gitu, uangnya belum diterima. Tapi mereka juga Pak, ini termin ya Pak, tolong ya, minta waktu ya Pak. Nah, jadi kan beda ya.
agreement-nya juga berubah gitu. Nah, Ya, ya, poin ya. ini kita harus berani gitu loh, mengambil langkah bahwa saya tuh tahu salah gitu. Jangan saya bilang saya bener loh, saya sudah setor. Kamu harus bangun. Tuh, posisi sana juga tetap nggak bisa. Mau ngapain? Mau diberantemin sampai kapan? Ya. Istri saya sempat ribut waktu saya settle seperti itu. Hajar terus. Orang kita bener, iya bener. Cuma kita bener. Kita mah kecil, segede upil. Dia udah gede. Mau kita lakukan somasi. Mau ngapain? Mau lakukan Ya, somasi. Tapi ya, ya, dapat ya. apa? Ingat yang di perumahan yang gede sekali tuh Pak, di dekat Karawang ya, yang grup konglomerasi ya, yang sempat dituntut oleh nasabahnya, malah nasabahnya dituntut balik ya. Iya, dapat apa? Belum tentu dapat apa-apa. Saya juga tahu tuh. Saya juga Hmm, kenal pada semua itu. Saya kira hmm, apa? Kalau saya mendingan saya datengin. Saya tahu hmm, kamu salah. Kamu ngerasa salah nggak? Kalau hmm. dia, kalau yang benar, iya Pak, kita nggak ada gini. Lalu terbukti kalau orang belum terbangun kok. Ya delay Orang, itu segala macam. Janjinya terbengkalai kan? ya, saya mau tahu saya salah karena saya milih kamu. Saya Hmm, sudah bayar jadi pembayaran yang baik. Sekarang hmm, gimana mau settle-nya? Klausul pembatalan tidak ada. hmm, Mau nggak keluarin klausul pembatalan? Tapi hmm, kita akan hitung begini-begini Pak. Dia tuh hitung. hmm, Gitu hmm. loh. Jadilah seorang investor yang tahu bahwa kita harus stop loss. Jadilah seorang konsumen yang tahu bahwa kita salah memilih barang. Gitu Tapi loh. yang pasti mereka semua sebagai penjual harus membuka diri, ya, Oh membuka iya, diri, cara kan gitu loh, mengajak, ayo, harus. ini mesti diselesaikan bagaimana, kan begitu ya, bukan Iya, untuk menutup pintu kan begitu ya. ya, ya jadi kembali saya terjadi itu bukan win-win, tapi loss-loss kok. Mereka loss, saya loss kok. Gitu loh. Oke, oke, nggak terasa. Nah, ada dua pertanyaan lagi, ya. Bagaimana Ya, opini Mas Ryan terkait dengan insurtech? iya Pak. Ya, begini ya, dalam dunia teknologi itu cepat Pak ya. Hmm, Artinya semua yang melibatkan teknologi itu cepat. Tapi saking cepatnya, kadang-kadang belum sempat dibaca sudah kepencet Pak. Nah, ini sikapnya apa loh? Kalau ternyata asuransi aja yang didatengin ketok pintu, beli deh polisnya, ya ini bagus loh yang ini. Masih miselik Pak. hmm, Nah sekarang pencetannya itu kan ada di tangan kita ya dalam kondisi ya, insurtech ini ya. Nah hmm, terus itu bagaimana ya gitu. Nanti dengan gampang Pak itu kan user consent Pak. Selama dia pencet berarti dia setuju. Nah hati-hati loh ini digitalisasi loh ya. Nah ini ancaman gitu. Di mana kita itu masyarakatnya gemar berbicara jarang membaca. Nanti ini ada penawaran dalam sudut pandang insurtech ya siap-siap aja ini akan jadi sesuatu yang mungkin akan bisa jadi masalah selanjutnya dalam kondisi literasi yang rendah. Seperti hmm, itu. oke, Tapi nggak bicara bahwa industri ini jelek loh Pak, tapi ya, industri ya, ya, ya itu ancaman. Saya ya, kan ya, orang risk juga Pak. Saya pebisnis, saya juga orang yang memahami mengenai bagaimana proses membuat risk management, risk assessment, risk treatment. Saya tahu itu gitu. Tapi ya, 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 ya sudah ini adalah masalah bersama ya kita harus lebih mungkin harus ada layer kedua ya gitu ya. Harus ya. ada effort lebih Pak. Yo, Pak, Bapak sudah beli di insurtech kami ya Pak. Terima kasih ya Pak. Pak, Bapak tahu ya Pak, ini kalau kayak gini tuh Bapak tuh beli ini loh Pak. Bukan ini Bapak dapat yang namanya tabungan atau grant atau hibah dari negara loh Pak. Mungkin ya gitu. Pak, ini kalau Bapak settle berarti Bapak tahu ya begini. Bener settle ya Pak? Ya udah. Nah, mungkin itu jadi layer kedua gitu ya. Untuk Ya dapat memfollow up, menjelaskan lebih lanjut. betul. Ya, Karena kalau enggak, jempol itu mencet lebih cepat Pak daripada bacaannya gitu. ya. Itu bahaya tuh. Itu saya sudah prediksi, Mas Ryan, bahwasannya kemungkinan besar untuk terjadinya kekeliruan miselling itu akan lebih banyak pasti. Ya, Iya kenapa? Pak, Karena betul. masalahnya tadi kembali lagi, orang ketemu saja terjadi kesalahan. Gimana yang tidak ketemu dan kemudian tadi ya tidak gemar membaca ya dan Iya Pak. langsung lihat lebih murah, langsung budget selesai sudah. Ya. Iya, iya Saya betul. sudah. Ya, ya. Karena memang Insurtech kan memang mau memangkas biaya-biaya pemasaran, biaya-biaya intermediate segala macam kan. Itu yang mereka mau kejar kan. Iya. Sehingga memang jenis polis asuransinya pun memang mesti yang simple, mudah dibaca. Satu halaman cukup dan kemudian prosesnya juga lebih mudah untuk pengajuan klaim dan segala macam. Tidak perlu Iya. tetek bengek segala macam ya. Iya, Tuh, mungkin tuh, harus tuh. awal itu produknya bukan produk kompleks ya Pak ya. Kalau produknya produk kompleks ya lalu juga sifatnya berkelanjutan itu agak sulit karena takutnya itu menjadi sesuatu yang dipencet dan ternyata harus berhubungan itu untuk 10 tahun lamanya lah ya apa kabar gitu harus Ya, ya, berhati-hati ya, itu ya. untuk Ini berarti yang asuransi singkat lah setahun. Berarti otomatis ya asuransi unit link ini jangan dimasukkan ke Insurtech ya, jangan ya. Kalau iya nggak ini berbahaya sekali. agak sulit gitu karena poinnya itu jempol mencet lebih cepat daripada kita membaca itu loh Pak dari saya. Oke. Dan kemudian bagaimana tingkat persaingan? Kan apa ya? Kata the winner
tax all kan gitu ya. Ini karena banyak kan saat ini teman-teman yang berlomba-lomba masuk ke insurtech kan, dan semuanya sudah tanda petik mohon maaf bakar uang kan. Apakah semua ini akan survive? Karena setahu saya banyak beberapa, saya langsung sebut aja yang toko hijau, toko mana yang itu kan lagi suffer kan, sahamnya pun lagi nyungsep ya. Bagaimana dengan asuransi yang saat ini masih mohon maaf masih merah semua rapotnya? Iya, poinnya gini Pak. Sebenarnya dunia teknologi itu buat orang itu yang nggak ngerti bilang teknologi itu memangkas banyak loh, Ryan. Itu bisa lebih cepat ya, nggak perlu tenaga kerja banyak, bisa 24 jam. Jangan lupa di situ tuh ada aspek-aspek lain. Yang namanya server ya, yang namanya developernya, programmernya, cyber security-nya Iya, ya. betul. Habis itu malingnya berarti 24 jam juga ya. Jadi di sini Malingnya tuh dari seluruh dunia lagi. itu di seluruh dunia terbuka. Itu jangan bicara bahwa dunia digital itu adalah sesuatu yang membuat kita itu jadi lebih low cost Hmm. gitu. Coba sebenarnya emang geser saja gitu. Coba kita Hmm. pikir-pikir sedikit lah ya, bahwa dalam hidup kita ini kan konsepnya hukum kekekalan energi. Wih, tiba-tiba kita jadi ahli fisika malam hari ini. Konyol juga. Kenapa maksudnya gini? Kita Eh, bicara bahwa mobil listrik bagus loh. Kenapa? Karena ah, mobil listrik itu menjadi hemat untuk bahan bakar minyak bumi gitu. hmm, Tetapi untuk memproduksi baterainya kita tidak hitung. hmm, Untuk tetap menggunakan energi listriknya, datang dari mana? Nah, hmm. itu at the end of the day tetap saja bahwa tidak bisa disebut murah pada satu titik, tapi mungkin jadi mahal di tempat lain. Karena memang itulah hukum kekekalannya. Jadi euforia yang terjadi itu pada akhirnya kenapa bisa menghasilkan pemenang dan tidak? Karena ada pihak-pihak yang memang bisa memanfaatkan ini dengan tepat. Ada yang memang cuma datang itu euforia untuk memang menggunakan uang investor untuk Untuk memperkaya betting diri. betting gelak di sini siapa tahu Hmm. gue jadi gitu. Ya, Itu ya, ya, ya. selalu pebisnis sama penjudi kan kadang-kadang jadi satu, join jadi Mirip. satu di dalam satu tempat tuh blak-blak ya. Itulah kejadian ya Pak. Ya, tiba-tiba yang punya pabrik apa bank itu Bang Arto itu kan, tiba-tiba yang kemarin dia nomor sekian terkaya di Indonesia, langsung terpangkas 85% dia punya kekayaan tiba-tiba dalam waktu setahun ya. Iya, seperti itu, Pak. Memang selalu ada sesuatu yang kita tidak bisa euforia atas sesuatu. Rumput tetangga selalu lebih hijau dan berwarna pelangi, Pak, memang. Hmm. Artinya ketika kita bilang, oh bagus ya dunia teknologi, saya perlu datang ke dunia teknologi karena teknologi itu adalah menjadi masa depan. Betul. Artinya kita tidak mungkin tidak terpapar dengan dunia teknologi. Tapi dengan taktek yang ada hari ini, itu nggak selalu disebut murah. Itu maksud saya gitu loh. Hmm. Kita murah tidak meng-hire tenaga kerja untuk kita ngejagain sebagai customer service. Tapi kita perlu develop environment itu untuk membuat bisa terjadinya availability sistem tersebut yang baik dan benar. Dan bahkan itu lebih mahal di awalnya. Apalagi kita datang dari orang nggak ngerti. Jadi yang paling penting itu ketika Anda bilang, oh saya memang mau tech. Situ punya orang tech nggak yang menjadi founder Anda? Punya orang legal dan asuransi nggak yang memang bisa bicara insure-nya? Atau Anda cuma punya tech-nya doang? Atau Anda orang insure tapi nggak punya tech-nya? Anda punya insure tech adalah tech mana? Tech-nya hanya programming atau Anda juga memikirkan bagian cyber security-nya? Anda Hmm. infranya paham nggak? Karena saya dunia fintech, saya juga ada di dunia fintech, jadi saya tahu landscape Hmm. itu dan ternyata suffering banget Pak. Sekarang programmer itu kalau dijagain Pak itu lebih mahal daripada bunga desa Pak. Kembang desa ya, kembang desa sih. Kepala Oh desa. itu kacau Pak. Bisa Ah, jual mahal banget. Ini kalau saya nggak dibayar naik gaji, saya delete loh. Oh, kurang ajar saya bilang. Kacau juga gitu. jadi ternyata banyak juga tantangan di insurtech tersebut ya. Nggak gampang. Bagi yang nggak ngerti, kita bilang, oh itu masa depan. Iya, masa depan siapa dulu? Masa depan programmermu, bukan masa depan kamu. Jadi dan modalnya pun juga nggak modal kecil tuh, ratusan miliar ya. Eh, iya miliaran Pak. Jangan lupa loh Pak. Hari ini senior engineer itu nggak ada digaji di bawah 80 juta Pak. Hmm. Itu kalau customer service fresh graduate dapat berapa itu? Dapat 10 langsung. Ya hati loh hitungannya harus ada sempoanya jalan. Ya, ya, ya. Nah, terakhir nih, udah jam 8 ternyata ya. Siapa? Apa saran pandangan Mas Ryan terkait dengan asuransi? Apa yang harus kami lakukan agar asuransi ini di mata milenial, karena milenial ini kan adalah masa depannya asuransi, ya. Bagaimana Ya. juga Mas Ryan di usia-usia 30-an itu ke depan kan akan jadi
pimpinan perusahaan, dan Waduh. ke depan ini apa yang harus dilakukan oleh kita industri perasuransian terkait dengan Ya, masalah tadi insurtech kah, atau masalah reputasi nama baik kah, atau masalah apa? Silakan. ya, begini ya, kita semua itu orang yang memiliki integritas lah. Artinya semua orang yang bisa hari ini duduk dan berdiri dan melakukan setiap industri ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang ingin ini industri ada tetap jalan yang baik. Ya, pertama kita harus jaga integritas tersebut. Lalu yang kedua itu adalah kita harus melakukan sebenarnya kita itu ya, saya selalu berpesan juga kepada regulator. Coba kita itu meniru bagaimana orang-orang yang menawarkan investasi bodong itu bisa berkembang dengan sangat sangat masif ya. Hmm. Jadi sayangnya kita tidak bisa, tidak karena code of conduct, lalu kita itu juga punya suatu apa ya idealisme tertentu, kita tuh nggak bisa tuh menjual dengan gaya mereka gitu. Mereka itu jualannya bagus, literasinya di tempat yang salah gitu. Kita produknya benar, tapi mungkin kita kenapa cuma 10 orang yang bisa dengar? Karena kita tidak menjual seperti mereka. Gitu. Jadi kita harus agak sedikit mulai peka zaman, dan kita mulai agak sedikit harus turun dengan gaya kita. Jangan kita dengan idealisme kita harus agak sedikit turun agar mereka mau mendengarkan kita. Kalau enggak, mereka akan mendengarkan orang yang salah, tapi followernya banyak, tapi subscribernya banyak. Ya akhirnya mereka akan terbawa ke tempat yang salah. Nah, regulator juga tolong kalau bikin edukasi dan literasi, tolong jangan hari biasa dan orang-orang produktif usianya lagi pada kerja dikasih literasi. Sabtu Minggu kita nih kosong nih gitu Ini ya. pesannya Jadi maksudnya buat Bu Kiki gitu. itu aduh, kalau salam sungkem Bu Kiki, salam hormat gitu, tapi buat semua pihak lah gitu. Oke, oke. Pak Adrianto, Pak Pungki, Pak Yutaro, apakah Anda punya pertanyaan buat Mas Ryan nih, sahabat muda saya nih? Karena saya sudah 56, Mas Ryan 37, berarti beda berapa tahun ya? 19 tahun ya, 19 tahun. Siap, Pak. Silakan, ada yang Bentar, pertanyaan, dengar silakan. dulu, Monggo. Pak. Oke, Gimana? boleh saya masuk dulu, Pak? Silakan Pak Adrian. Nah, sebentar. Ya, Pak Ryan ini sudah pengalaman. Saya sudah bisa menebak. Bukan dari menebaknya, dari dia bicara saya sudah lihat dia punya isi, punya ilmu ya. Apa yang di industri asuransi yang sekarang terjadi itu, emang itu salah semua pihak. Waktu saya pernah kerja di Panin Life dulu, itu grup kita itu kan adalah yang konservatif ya. Jadi selalu menjaga sesuatu yang baik gitu. Tapi kan kita kan tambah lama banyak yang perusahaan yang jual unit link. Nah disitulah berkompetisi, jadi jorok mainnya ya. Artinya nggak profesional ya. Semua mau mencapai target. Direktur pemasaran kalau nggak capai target kan ya dibilang jelek, dipecat ya. Nah kebenaran saya waktu itu ada di bagian operasional. Dan bos saya itu sangat takut kalau ada sesuatu yang salah. Nah, disitulah saya yang menjalankan dengan profesional. Jadi kalau case masuk, agen yang jual yang nggak benar, terus dia berani masukin ke proteksi yang besar, karena komisi proteksi itu kan 30%. Kalau dia masukin ke investasi kan cuma dapat 3%. Siapa yang mau dapat kecil gitu penghasilan? Dia nggak dapat gaji, tapi dia jual selalu ke proteksi. Nah, disitulah peranan underwriting. Waktu itu kita disuruh sama Big Boss, mesti konfirmasi dulu ke nasabah. Nah, Pak Freddy kan juga suka bicara seperti itu kan, waktu saya sering dengar. Benar itu harus begitu, ya kan? Nah, regulator mau keluarin peraturan, mending dia ngerti. Dia nggak ngerti, Pak. Percuma kita ngomong sama mereka. Mereka Ada kan juga Pak yang ngerti, izin. Pak. Ada yang ngerti, Pak. Ada yang ngerti. Enggak lah. Kita pebisnis, semua dilempar ke industri, katanya industri lebih pintar. Iya, begitu Pak. Nah itulah yang kita tidak sama pengetahuannya. Jadilah terjadi ketidakseimbangan. Terus nasabah nggak ada literasinya, nggak pernah disosialisasikan. Seperti Pak Freddy sekarang sering ya, itu bagus. Nah sayangnya nih masyarakat ini belum terbuka gitu, ya. Mesti dimasukin ke internet yang lebih besar gitu Pak. Makanya Ya. saya ngajak Mas Ryan nih untuk kayak gini. Kayak Mas Ryan kan termasuk anchor juga. Dan bagaimanapun juga Ya. ini tugas kita semua Pak. Tugas kita semua Pak Adrian, Mas Ryan ya.
Karena bagaimanapun juga kita hidup cuma sementara, ya. Betul. Apa yang Ya, kita ingin lakukan buat apa? Buat dunia ini, ya. Jangan ya, cuma hanya sekedar mohon maaf mengambil ya, manfaat, tapi kita ya, lupa untuk membayar kembali ya. kebaikan-kebaikan yang kita selama Betul, terima. betul, Jadi betul. walaupun sepi malam Ya, ini, it's fine. Tapi rekamannya ya, ada, dan ya. kemudian ini akan terus berguling, ya. Betul, Karena betul, betul. kalau kita tidak mulai, siapa lagi Ya, yang memulai? Ya. iya. Dan saya juga Ah, akan ah, coba komunikasikan dengan teman-teman di otoritas bahwasannya ya, tadi tingkat literasi, ya, edukasi itu betul. harus terus dilakukan, dan kemudian jangan di hari kerja, ya, kalau bisa di hari libur, dan kemudian Ya, kalau bisa di tempat-tempat yang apa, masyarakat luas yang lebih banyak, betul, bukan betul, bukan Pak. bukan di hotel, bukan di tempat-tempat yang mewah begitu, ya. Kalau bisa Betul, ya di balai desa ataupun di betul, betul, tempat-tempat yang lebih sederhana supaya masyarakat betul, luas lebih nyaman untuk datang, begitu ya. betul. Saya lagi sampaikan lagi, Pak, ya. Hmm. Katanya jual investasi, tapi sarana buat nasabah itu nggak ada alatnya, Pak. Kalau mereka mau switching, pakai kertas, sedangkan perubahan harga itu mainnya hitungan detik. Sedangkan disuruh pakai kertas, seminggu kemudian baru dapat ke kantor pusatnya. Aduh, kasihan bener nasabahnya. Bilang unit link kan seharusnya kayak kita main saham di e-trading kan, Pak. Kapan kita mau masuk, kapan kita mau keluar kan cepat kan. Hubungi Main Mas detik kan. Ryan, hubungi Mas Ryan untuk saham dan trading gitu loh, ya. Jadi kembali lagi tadi Mas Ryan sudah sampaikan kan bahwasannya kalau sudah paham ya dipisahkan, ya. Untuk asuransi hubungi Freddy, kalau untuk Betul. investasi hubungi Mas Ryan kan begitu. Betul. Tapi sekarang ada peraturan baru loh, Pak, katanya, Pak. Sekarang kalau ilustrasi itu dia ada asumsi tingkat bunganya ada minus katanya. Harus Apa benar? ada. Itu Sekarang saya ada. punya kritik itu kepada Betul, pihak betul. semuanya. Kenapa? Karena kalau kata semuanya positif, itu kan misleading. Ya, seakan-akan Betul. investasi itu selalu untung kan gitu loh. Kan Iya, semestinya betul. investasi pun ya pasti akan ada yang rendah gitu loh, atau minus bahkan. Udah gitu konstan lagi, Pak. Setiap tahun naik segitu gambaran. Dia kan nggak benar. Ya, nggak ada yang 5, 10, 15% kan? Itu Konstan. misleading, betul misleading sekali. Begitu. Konstan selama seumur hidup itu, Pak, ya tinggi. Hasil tingginya miliaran. Orang setor 100 juta bisa jadi 10 miliar. Untung Pak Adrianto ini bukan pemain unit link. Jadi Pak Adrianto bisa hidup tua dengan damai, sejahtera, ya. Tidak banyak dosanya. Tapi teman-teman yang lain nggak tahu. Tapi saya dikerjain juga sama perusahaan asuransi, masuk ke saving plan. Nah, itu juga harus diatur permodalannya. Saving plan nggak bisa sama dengan perusahaan asuransi yang jual asuransi biasa gitu. Mestinya permodalan itu ada leverage-nya dia. 3:1. Kalau dia dapat dana nasabah 3 miliar, 3 triliun, dia mesti punya modal 1 triliun. Kalau dia 6 triliun, dia mesti punya modal. Nah, jadi dia jaga penjualannya. Oke, terima kasih Pak Adrian. Mas Ryan, silakan ditanggapi dan kemudian nanti setelah itu kita selesai. Monggo. Ya, baik Pak. Iya, wah mungkin kalau saya sih nggak nanggapin ya. Ini kan sudah expert ya. Saya sebagai orang yang memang bertindak sebagai seorang konsumen, ya sebagai seorang investor, lalu juga orang yang memang cinta dengan Indonesia terkait dengan juga segala jenis instrumen yang ada. Ya. Artinya etikat kita itu harus pertama baik, integritas kita itu harus dijaga. Tapi juga jangan lupa ya, kadang-kadang kita ini idealisme kita ini ya akan bisa kalah kalau kita ini mikirin dompet kita ini kurang tebal dibandingkan orang lain gitu. Itu kadang-kadang kita jadi orang yang merasa bahwa mungkin tertinggal dan sebagainya. Mental kita perlu dijaga dengan baik. Jadi ya poin-poin seperti ini tuh biasanya adalah fear and greed yang bermain. Jadi ya poinnya di sini setiap pihak itu kalau kita melihat sesuatu yang too good to be true, ya that's too good to be true gitu ya. Sudah, mungkin kita harus punya kekuatan untuk menghindar. Setidak-tidaknya kita bisa menjaga orang di sekitar kita terlebih dahulu. Ya, jadi dengan cara seperti itu kita bisa berjalan membuat setidak-tidaknya inner circle atau lingkaran kecil. Ya, ketika mama saya itu ada arisan, ternyata ada 50 orang di situ, tiba-tiba semuanya beli robot forex yang nggak jelas kemarin. Ternyata dari 50 itu mama saya nggak beli. Bagus. Cuma karena saya bilang, enggak, itu saya yakin nggak lama lagi. Tapi udah 1 tahun tetap mama saya bilang, nggak lama apa, udah 1 tahun. Percaya saya nggak lama lagi. Tapi lewat 2 tahun ternyata beneran enggak. Dan 49 orang sampai menggadaikan rumahnya. Nah, berarti saya sudah menjalankan prinsip kepada inner circle saya.
Ya, Nah, ya, itulah yang kita harus bisa lakukan kepada orang sekitar kita. Kalau ya, melihat betul. penawaran asuransi yang salah, kalau penawarannya Ya. ngaco, kita harus bisa proteksi. Tapi ya, itu dia orang yang terliterasi itu kan sedikit ya. ya, Gitu. Semangatnya ya. harus bisa. Ya, intinya kita saling mengingatkan dan saling menjaga lah tadi ya, Ya. dari tingkat kecil ya. Terima kasih banyak Mas Ryan, Pak Adrian, Pak Sama-sama, Pungki, Pak. Pak Yutaro. Ya, saya tinggal tunggu kabar Mas Ryan setelah Lebaran kapan kita ketemu untuk menindaklanjuti kita punya komunikasi. Siapa? Ya, Oke, Pak. terima kasih banyak. Sampai jumpa Sama- untuk batch 8 ya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Freddy, Pak Ryan. Thank you, Terima Pak. kasih. Ya, Semua varian. ya, thank you, Pak.